Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, kita harus pahami bahwa di zaman dahulu, misalkan di era Romawi kuno, olahraga-olahraga yang melibatkan kontak fisik, misalkan olahraga baku hantam dan semacamnya, hal ini hanya dikhususkan untuk para pria dengan tendensi untuk membuktikan sebenarnya siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berkuasa, dan siapa yang pada akhirnya lebih punya power. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas hal ini, mari kita definisikan terlebih dahulu sebenarnya apa itu martial arts itu sendiri. Martial arts dapat dianggap sebagai olahraga seni bela diri pada awalnya, yang mana tujuannya adalah untuk melatih individu agar bisa membela dirinya atau untuk melakukan self defense ketika individu tersebut dalam kondisi ada bahaya yang menyerang dirinya. Sedangkan dalam konteks olahraga baku hantam, tujuannya tidak lagi seperti itu. Akan tetapi, seperti yang biasa kita tonton dan juga kita ketahui bahwa olahraga-olahraga baku hantam semacam ini justru menunjukkan sisi kekerasan, saling menyerang satu sama lain, dan tujuannya pada akhirnya adalah untuk uang dan juga untuk pride atau kebanggaan. Hal ini padahal di kalangan laki-laki pun sudah sangatlah kontroversial. Olahraga baku hantam sangatlah kontroversial di kalangan laki-laki sekalipun, bahkan seringkali juga anak-anak dilarang untuk menonton karena banyak kasus di mana anak-anak yang menonton olahraga baku hantam seperti ini kemudian akan mempraktikkannya ke dalam kehidupan nyata ketika misalkan mereka sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian mereka menggunakan gerakan-gerakan yang mereka lihat dari UFC ataupun WWE dan mereka praktikkan ke teman-temannya, sehingga pada akhirnya banyak temannya yang terluka, bahkan kita sering mendengar ada kasus kematian akibat adanya hal ini. Sehingga stance kami di sisi pemerintah, kami sangat menyesalkan tren ini dan kami tidak mau bahwa hal ini akan merugikan pada perempuan nantinya. Dua buah argumen yang akan kami bawa. Mari kita masuk ke argumen yang pertama, bahwa feminis sebenarnya punya interest ingin melindungi perempuan itu sendiri. Akan saya jelaskan dalam 3 layer. Mari kita masuk layer yang pertama, karakterisasi tentang olahraga martial art itu sendiri. Ketika tujuan olahraga martial art awalnya untuk membela diri dan untuk kebugaran, maka sebenarnya tujuannya ini masih relevan dan sejalan dengan tujuan feminisme, yaitu untuk membuat wanita sehat, memberikan kesempatan bagi wanita untuk bugar, dan pada akhirnya memberikan bekal bagi wanita untuk bisa self-defense atau melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika tujuan olahraga baku hantam ini adalah bergeser sebagai hiburan dengan mengadu 2 orang di dalam arena, siapa di antara mereka yang paling kuat, maka inilah sebenarnya yang menjadi keresahan dari kami sebagai feminisme, karena hal ini sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan dari feminisme itu sendiri untuk melindungi perempuan. Namun, seiring berkembangnya zaman, kita harus tahu bahwa justru semakin banyak wanita yang ikut berpartisipasi dalam olahraga baku hantam semacam ini. Di sini kita akan membicarakan tentang para wanita yang ikut dalam kompetisi baku hantam, misalkan dalam UFC ataupun WWE. Mereka pada akhirnya hanya akan menjadikan diri mereka sebagai objek. Kita tidak akan membicarakan mereka yang hanya ikut training bela diri atau mengikuti kelas bela diri atau semacamnya, karena seharusnya dalam debat ini bukanlah hal ini yang seharusnya kita bahas. Bahkan kita juga harus pahami jika kompetisi-kompetisi baku hantam di antara para wanita sudah semakin dikomersialisasi dan justru diperlombakan secara kontinu tahun demi tahun sampai tingkat dunia sekalipun. Layer kedua, mengapa pada akhirnya ini bisa menjadi objektifikasi bagi wanita? Poin penjelasan yang pertama, karena tujuan akhirnya pada akhirnya hanya akan memuaskan dari sisi penontonnya itu sendiri. Penonton akan merasa puas ketika misalkan wanita A mengalahkan wanita B sampai KO, atau misalkan wanita B terkapar tidak bisa bangun lagi, sehingga wanita A akan menunjukkan ketidakdayaannya mengalahkan wanita B dan semacamnya. Itu hanya akan memuaskan dari sisi penonton saja. Lagi pula kita juga harus karakterisasikan bahwa ketika pemain UFC itu adalah 2 orang wanita, maka pada akhirnya pria-pria akan lebih tertarik untuk menonton pertandingan tersebut, yang mana sebenarnya pada pertandingan tersebut para wanita tersebut juga akan menunjukkan erotic capital atau bagian-bagian tubuhnya ketika misalkan mereka sedang meninju atau menendang, mereka akan menonjolkan bagian-bagian fisiknya, sehingga pada akhirnya ini akan menjadi objektifikasi seksual bagi si wanita tersebut. Kami tidak ingin ini terjadi pada wanita. Penjelasan yang kedua, pada akhirnya karena banyak sedotan penonton yang tersedot karena adanya wanita ini, maka pada akhirnya akan menjaring pasar dan menjaring komersialisasi yang lebih luas, sehingga akan menarik produk-produk untuk masuk sebagai iklan dan sebagainya. Itu akan mendatangkan keuntungan bagi para kapitalis dengan memanfaatkan objektifikasi dari wanita ini sendiri. Ketika misalkan viewers meningkat di televisi dan juga di YouTube, mereka mendapatkan pemasukan banyak dari iklan dan sebagainya. Pada akhirnya keuntungan itu hanya akan dinikmati oleh para kapitalis saja, namun wanita tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa.
Mari masuk ke layer yang ketiga. Mengapa pada akhirnya ini tidak akan sesuai dengan interest feminisme? Kita harus pahami bahwa empowerment dari sisi feminisme sebenarnya bukan hanya sekedar wanita itu punya pilihan, tapi juga tentang wanita itu bisa mempertahankan dignity atau harga diri, harkat martabat mereka. Ketika misalkan mereka merelakan diri mereka untuk menjadikan bahan objektifikasi seksual, bahan objektifikasi komersialisasi kapitalis, maka itu sama saja dengan mereka merelakan dignity-nya kepada orang lain untuk menjadikan diri mereka sebagai objek-objek tersebut, dan ini tidaklah relevan dengan interest feminisme. Mari masuk ke argumen yang kedua. Lalu sebenarnya bagaimana empowerment itu dapat tercapai di sisi perempuan? Mari kita terima skenario misalkan feminis ingin wanita lebih berdaya, maka ini sebenarnya masih dapat dicapai dengan cara-cara yang lain, misalkan dengan mengejar dari sisi edukasi ataupun karir yang saat ini progresivitasnya sudah ada. Di status quo sekarang pun para wanita sudah sangat diterima untuk menjadi dosen, wirausahawan, pebisnis, manajer, dan semacamnya. Lagi pula dalam pilihan terakhir misalkan wanita tetap ingin untuk berolahraga, maka mereka masih punya opsi-opsi yang lain untuk mempelajari atau menggeluti bidang-bidang yang lain seperti atletik, bulu tangkis, tenis meja, dan semacamnya, jika tujuannya sama-sama ingin mendapatkan kesehatan atau misalkan mendapatkan pride dari dirinya ataupun untuk mewakili bangsa dan semacamnya. Opsi-opsi ini masih terbuka untuk bisa dilakukan. Selanjutnya kita harus karakterisasi dunia di kondisi sekarang, bahwa kondisi sekarang sudah relatif aman, hukum sudah ada, kita tidak lagi berperang menggunakan kontak fisik dan semacamnya, kita tidak lagi hidup di hutan yang harus melawan binatang buas dan semacamnya. Sudah ada aparat yang berwenang, dan pemerintah juga punya interest untuk menjaga masyarakatnya, sehingga pada akhirnya baku hantam seperti ini tidak diperlukan lagi, karena awareness tentang perlindungan wanita sudah mulai meningkat. Ada women safe space, kemudian justru sekarang ketika misalkan, mari kita komparasikan, ketika misalkan tidak ada hal ini, maka ini akan justru lebih baik bagi wanita. Kenapa? Karena di dalam olahraga, progresivitas atlet-atlet dalam olahraga ini itu sudah baik. Banyak juga wanita yang sudah menjadi atlet dan semacamnya, sudah terfasilitasi dan semacamnya. Akan tetapi kita sekarang kekurangan wanita-wanita yang menjadi pemimpin, pebisnis, cendekiawan, dan semacamnya. Justru dunia sekarang, dunia revolusi industri, dunia kapitalis sekarang menekankan poin-poin ini, sehingga pada akhirnya ini malah menjadi interest feminis untuk bisa meningkatkan kontribusi wanita dalam bidang pendidikan, dalam bidang bisnis dan semacamnya. Ini justru akan bisa mengempower mereka lebih baik, dan ini justru akan lebih relevan dengan interest feminisme pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan dunia sekarang. Sangat bangga di pemerintah.